Selamat datang di channel ini, tempat di mana cerita bukan sekadar cerita. Karena beberapa di antaranya benar-benar terjadi. Matikan lampu, gunakan headset, dan pastikan kamu tidak sendirian. Di sini kita tidak hanya bercerita. Kita mengungkap hal-hal yang seharusnya tidak diketahui. Kalau kamu mulai merasa merinding, itu tandanya mereka juga ikut mendengarkan. Di balik gelapnya malam, ada sesuatu yang menunggu. Bukan untuk dilihat, tapi untuk dirasakan. Selamat datang di dunia yang tidak semua orang berani masuki. Di jalur panjang Pantura, ada satu tempat yang selalu dihindari para sopir malam, Alas Roban. Hutan tua yang seakan hidup, dengan kabut tipis yang tak pernah benar-benar hilang, dan cerita tentang sosok wanita bergaun putih yang suka menumpang tanpa permisi. Hadi sudah sering mendengar cerita itu. Tapi sebagai sopir truk pengangkut es krim dari Lampung ke Surabaya, dia tak punya banyak pilihan. Deadline pengiriman tak peduli soal mitos. Malam itu, jam menunjukkan pukul 1.30. Mesin truk menerus stabil, boks pendingin di belakang penuh es krim yang harus tetap beku. Jalanan mulai sepi saat Hadi memasuki kawasan Alas Roban. Lampu truk menembus gelap, hanya cukup untuk melihat beberapa meter ke depan. Radio di dashboard tiba-tiba berdesis. Ah, sinyal jelek, gumam Hadi sambil memutar knop. Tapi desisan itu berubah, seperti suara perempuan tertawa pelan. Hadi langsung mematikan radio. Cuma perasaan, katanya mencoba menenangkan diri. Beberapa menit kemudian, kabut mulai turun lebih tebal dari biasanya. Pandangan makin terbatas. Hadi memperlambat laju truknya. Lalu, dia melihat sesuatu. Seorang wanita berdiri di pinggir jalan. Rambutnya panjang menutupi wajah. Gaunnya putih, kotor di bagian bawah. Dia tidak bergerak. Hanya berdiri, menghadap ke arah truk. Hadi menelan ludah. Jangan berhenti, bisiknya. Dia menambah kecepatan, melewati wanita itu tanpa menoleh. Jantungnya berdegup kencang. Namun, di kaca spion, wanita itu tidak lagi di belakang. Kursi penumpang di sampingnya, tiba-tiba terasa berat. Perlahan, Hadi menoleh. Kosong. Dia menghela napas lega. Tapi saat kembali fokus ke jalan, dia melihat sesuatu di kaca depan, refleksi samar di kaca. Rambut panjang. Di belakang kepalanya. Hadi membeku. Tangannya gemetar di setir. Lalu terdengar suara lirih di telinganya. Mas, dingin ya? Hadi refleks menoleh ke samping. Dan di sana, duduk seorang wanita. Wajahnya pucat, mata kosong, senyum tipis terukir di bibirnya. Air menet. Wajahnya pucat, mata kosong, senyum tipis terukir di bibirnya. Air menetes dari rambutnya, membasahi kursi. Suhu di dalam kabin turun drastis. Napas Hadi terlihat seperti asap. Keluar, dari truk saya, Hadi berbisik dengan suara hampir tak keluar. Wanita itu tertawa pelan. Hehehe, aku ikut ya, sampai Surabaya. Tiba-tiba mesin truk meraung sendiri, pedal gas terasa ditekan tanpa kendali. Truk melaju semakin cepat. Hadi panik, mencoba menginjak rem. Tidak berfungsi. Wanita itu menoleh pelan ke arah Hadi. Matanya kini hitam pekat. Jangan berhenti, kita belum sampai. Lampu truk berkedip-kedip. Jalan di depan seperti memanjang tanpa ujung. Pohon-pohon di Alas Roban seakan bergerak mendekat. Lalu, dari kaca spion, muncul lebih banyak sosok. Wanita-wanita bergaun putih berdiri di sepanjang jalan, semuanya menatap truk Hadi. Tertawa. Menangis. Memanggil. Mas, sini. Mas, berhenti. Mas, temani aku. Hadi menjerit, mencoba membuka pintu. Terkunci. Wanita di sampingnya mendekat, wajahnya kini hanya beberapa sentimeter dari wajah Hadi. Dingin ya? Aku temani. Tiba-tiba. Braaak. Suara keras menggema di tengah hutan. Keesokan paginya, warga menemukan truk Hadi terperosok di pinggir jalan Alas Roban. Bagian depan ringsek,
Tapi anehnya, box es krim di belakang masih utuh dan dingin. Tidak ada tanda-tanda pengereman. Dan Hadi ditemukan duduk di kursi sopir. Mata terbuka lebar. Wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan yang luar biasa. Di kaca jendela sebelahnya, ada bekas tangan kecil. Dan dari dalam box es krim, beberapa warga bersumpah mendengar suara perempuan tertawa pelan. Sejak saat itu, para sopir yang melintas di alas roban sering bercerita. Kalau malam terlalu sepi, dan udara tiba-tiba menjadi sangat dingin. Kadang ada yang ikut menumpang. Dan mereka tidak pernah benar-benar turun. Cukup sampai di sini cerita malam ini. Ingat, sekuat apapun rasa takut, kita masih punya Yang Maha Kuasa untuk bersandar. Jangan lupa selalu berdoa. Semoga kita semua diberikan keberkahan, kesehatan, kemudahan rezeki, dan selalu dalam perlindungannya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.